Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Anda akan menjelaskan tentang coding Anda dalam membuat sebuah landing page dalam Bootstrap. Sorry ya kalau Anda rada susah ngomongnya karena lagi sariawan. Karena sariawannya dekat gigi, jadi setiap ngomong tuh kegores, sakit dah. Oke, langsung saja ya. Sini. Di dalam codingan ini kita sudah berhasil membuat sebuah landing page sederhana seperti ini. Ini bagian navbar. Sini ada beberapa untuk apa ya? Pokoknya judulnya navbar. Lalu ada jumbotron. Sini ada foto buat jumbotron. Sini ada button. Sini ada beberapa logo yang istilahnya ini collab kita. Di sini ada experience, pandas milik kami. Di sini ada sebuah paragraf, lalu ada statistik. Lalu setelah itu masih ada paragraf lagi lanjutannya. Di sini ada button details. Di sini ada gambar depan. Lalu di sini ada sebuah testimoni, apa kata mereka. Sini ada berapa orang ya untuk sebagai testimoni. Lalu di bawah terakhir itu ada footer istilahnya. Di sini ada logo, sini ada berapa judul, bawahnya ada deskripsi. Jadi dalam website kita. Nah, ya satu lagi di sini udah responsif. Sini ada hamburger menu. Kalau kita pencet nih ada keluar seperti ini. Kita pencet semua geser. Seperti ini. Semua ini untuk ating experience, ini untuk collab, dan ini untuk data. Oke. Nah, langsung saja di bagian ini. Sini ada Dr. HTML. Apa itu Dr. HTML? Dr. HTML adalah standar modern yang memberitahu bahwa browser ini adalah dokumen HTML. Lalu bawahnya ada HTML language, yaitu bahasanya, yaitu bahasa Inggris. Lalu di sini ada link ref. Di sini ada title, teman dulu. Ini title ini adalah nama di nih di atas sini. Itu kita beri namanya itu di title. Lalu setelah itu ada link ref. Di link ref ini ada link yang mengarahkan kita ke Bootstrap. Istilahnya kita untuk memanggil Bootstrapnya. Sini juga ini untuk icon Bootstrapnya. Lalu di sini langsung head ini adalah bagian yang berisi metadata. Ini sangat penting karena tanpa ini browser mungkin salah menginterpretasi karakter, mengubah umroh dan haji, atau mengubah simbol lainnya. Lalu untuk bagian body, di bagian body di sini ada nav, yaitu navbar. Navbar ini adalah bagian atas sebuah website. Itu biasanya ada beberapa pilihan. Itu namanya navbar. Sini, sini. Tuh. Di atas ini namanya navbar. Di sini ada logo. Sini ada daftar, collab, rating atau experience, testimonies, footer, dan create account. Lalu dalam nav ada kelas navbar expand md. Nah, di sini di bawahnya langsung ada div class container. Container ini adalah agar tulisan-tulisan yang ada di navbar itu jadi ke tengah. PX MD 5 pixel. Kalau nggak salah ini MD ini untuk apa?
ketika dia biar agar dia responsif di layar medium gitu, di layar yang ukurannya medium. Lalu ada kelas navbar brand, bawahnya langsung ada image search Gemini generated. Nah, di sini saya membuat logonya di Gemini, jadi namanya Gemini. Nah, di sini kita memberi image agar kita memanggilnya di dalam navbar. Nih logonya di sini. Setelah itu widthnya 150. Kalau width itu di lebar 150. Lalu button class, navbar toggler type button, database toggle, collapse, navbar. Sini penamaan, ada expander false, direction. Lupa lagi yang bagian ini. Sebentar. Lalu di bawahnya ada div class collapse, navbar collapse, navbar nav. Ini ada ul ini adalah untuk memberikan beberapa list gitu. Nah, di dalam list itu baru kita bungkus di atasnya ul. Nah, ul ini di navbar, auto, margin buttonnya 2, margin button large 0. Nah, sini bawahnya ada li class nav item, yaitu item di dalam navbarnya. Di sini kita ini untuk penamaannya di ref ini gunanya adalah untuk memanggilnya nanti ketika harus responsif, ketika memanggilnya gitu. Nav item. Lalu di sini after li class nav item. Sama ini bawahnya juga collab nih, untuk collabnya di sini. Bagian di sini itu ada collab. Ada experience, testimonies dan footer. Di sini penamaan. Tapi di bagian sini itu untuk dipanggil agar dia bisa dipencet ketika kita memakai hamburger menu. Ini ada button class, button danger, ini untuk warnanya, rounded fill itu untuk bentuk apa istilahnya? Rounded fill. Enggak tahu. Pokoknya dia buat jadi bulat gitu. Denon, DMD, inline block. Jadi segaris. Nah, di sini ada itu bagi-bagi. Create account. Di sini create account itu ya untuk nama create accountnya, dan ini di dalam button. Lalu ditutup div, nav dan hl. Setelah itu dalamnya ada section. Nah, di sini adalah untuk di bagian jumbotron. Di sini nih jumbotron bagian sini nih. Ini namanya jumbotron. Di sini section ID untuk agar bisa dipanggil nanti di ref ini untuk ketika menggunakan hamburger menu. Sini class container agar tulisannya ke tengah, MY5. Lalu div class row align item center. Ini gunanya align item center ini agar itemnya menjadi ke tengah juga. Di dalamnya juga div class kolom MD6. Lalu ada text center untuk ketengahkan juga, text MD start. Nah, lalu di bawahnya kita beri H4. H4 ini judulnya kayak mana? Kayak tulisan tapi makin besar angkanya jadi makin gede tulisannya. Ini kelas FV bold, font bold, lalu FS5, dan di sini baru tulisannya travel, umroh dan haji. Sini ada H3 kelas FV bold sama font display MB display 4, margin button 3. Sini amanah terpercaya se-Indonesia. Lalu tutup H3. Lalu ada paragraf di bawahnya. Ini travel umroh dan haji. Membedakan ya, H4 dan H3 itu untuk tulisan besar. Itu ini. Ini untuk H4. Sini. Untuk H3. Kebalik ya. Berarti makin H4. Oh, berarti makin gede angkanya makin. Betul. Kalau makin gede nomornya berarti makin kecil tulisannya. Mungkin sekian dulu ya, saya mau salat isya dulu. Oke guys, balik lagi.
Nah, di sini kita lanjutkan. Tadi sampai Jumotron ya. Nah, di H4 ini salah saya mungkin ya. Kalau makin kecil angkanya itu makin besar tulisannya. Begitu ya. Jadi makin besar angkanya, makin kecil tulisannya. Di sini untuk istilahnya kayak judul ya. Nah, di P ini untuk paragraf atau penjelasan di bawahnya. Saya ada button class, button danger warnanya merah, underfill agar bulat, lalu margin button 4. Nah, lanjut ke div class column MD6. Image-nya kita panggil image-nya di sini, image-nya float, search Nabawi JPG. Nah, bagaimana caranya kalian memanggil foto? Jadi, kalau kalian ingin menambahkan foto, kalian buka dokumen kalian. Nah, di sini. Kalau saya karena udah dari sini jadi nggak perlu lagi. Tapi kalau belum ada, dari sini ditarik ke sini, ya. Terus lepas. Nah, nanti cara kalian memanggilnya itu dari yang namanya search. Kita tulis dulu image. Nah, nanti setelah itu langsung keluar search-nya. Ini kelas itu untuk mengkondisikan bentuk gambarnya, mau besarnya, lebarnya atau segala macam. Nah, lalu pindah ke section ID. Nah, di sini ID untuk sama seperti tadi untuk dipanggil ketika menggunakan hamburger. Lalu di dalamnya ada kelas BG like P5 MY5. Background like P4, P-nya 5, MY-nya 5. Nah, di dalamnya ada div class container sama agar ke tengah. Lalu div class row calls 2. Lalu row calls MD5 medium 5, gap 3, justify content center agar ke tengah, align item center agar ke tengah juga. Nah, di dalam itu adalah kita bikin 3 div. Di mana bukan 3, 1 2 3 4 5. Karena apa? Karena kita ingin menggunakan 5 gambar atau alias 5 logo. Cara memanggil logo sama seperti tadi. Buka di file kalian, setelah download di manapun dia, lalu tarik ke sini, tinggal di dalam sini. Ini nggak apa-apa nggak rapi karena yang penting dia bisa kepanggil. Kalau mau dirapikan juga tidak masalah. Nah, lalu setelah image kasih di dalam search, baru kita tulis nama logonya. Biasanya nanti kepanggil, misalnya seperti ini. Ini logo Citilink ya. Nah, kita hapus. Kalau dia sudah ada di dalam sini, maka ketika kita tulis awal hurufnya sudah ada pilihannya langsung. Nanti dari logo Citilink kita langsung enter. Nah, langsung masuk dia. LT ini untuk jika dia tidak tampil, maka dia muncul tulisan apa gitu sebenarnya, seperti logo Citilink JPG kan. Nah, kita tulis namanya logo Citilink. Nah, anggap kita bikin ini tidak muncul, maka nanti yang akan muncul adalah tulisan logo Citilink. Tuh, seperti ini. Nah, itu fungsinya. Untuk jika dia tidak terpanggil, maka dia akan memberikan keterangan apa yang tidak terpanggil. Apa yang tidak terpanggil tersebut. Sini sama, kolom text center agar ke tengah. Image float, source logo sama LT. LT nggak terlalu penting ya. Tapi kalau kalian mau nggak masalah. Lalu kita pindah ke section ID experience. Di sini sama seperti di atas tadi, experience ini untuk memanggil kelas container MY5, container agar ke tengah. Div class row align item center agar ke tengah juga. Div class column MD6, image dipanggil fotonya, search jemaah JPG, image float, MX auto deblock width besarnya 600, ALT-nya untuk ngasih keterangan kalau dia nggak muncul. Nah, di sini untuk gambar ya. Nah, ini gambarnya di sini. Nah, di sini. Ini gambarnya nih. Nah, ini ya. Di sini kita bisa kustomisasi kalau kalian mau sebesar apa fotonya. Kalau coba misalnya seperti ini, maka dia akan melebar menutupi tulisan seperti ini. Tuh. Maka di sini kita butuh width untuk mengatur lebarnya. Kalau kita tadi pas 600, kalau mau 500 juga boleh, tergantung kalian ya. Tapi kalau saya tadi pas ini kan terlalu kecil. Kalau mau coba 550 juga nggak salah.
Nih, tuh seperti ini. Nah, lalu di sini ada tulisan kan di sini, di sebelahnya. Nah, itu di sini, di div class sampai ke bawah sini. Nah, di div class ini ada kolom MD6 text center agar tulisannya di center, text medium start. Nah, H4 kelas untuk tulisan yang paling yang sedikit kecil yaitu experience. Lalu H3 kelas tulisannya lebih besarnya FV bold, agar dia tebal. Display 6, margin button 3. Kenapa Anda harus memilih kami? Lalu ada paragraf di bawahnya, kelas text secondary. Lebih dari sekedar langkah, di sini paragraf kalian. Lalu buka lagi div. Kayaknya tutup di sini deh. Oh enggak ya, tutup P-nya di sini, tapi div-nya masih lanjut ya. Lalu buka div baru lagi, class div flex justify content between agar dia ada berjarak. Lalu PY4 MX auto style max width maksimal lebar 320 pixel. Sini kita buka lagi div di dalamnya, class text center, text secondary. Ini untuk apa istilahnya? Untuk tulisannya di sini. Nih, untuk 20 agents, 100 clients dan 5 rating. Di sini deh. Ini text center, text secondary. Nah, di sini disamakan aja. Lalu ada ditutup di sini dan di sini untuk tulisannya apa gitu. Di sini tulisan di bawahnya, ini tulisan di atasnya. Nah, lalu pindah ke P class text secondary. Nah, ini untuk tulisan di bawahnya lagi di sini. Nih. Nah, di sini dibikin P class text secondary margin button 4, span class font bold kami, lalu tulis span ini agar untuk membedakan istilahnya font tulisan aja agar dia terlihat tebal seperti ini. Ini kami akan tebal nih. Nah, lalu span agar dia tetap satu baris, nggak bikin baris baru. Berkomitmen paragraf lalu tutup. Sini button class, button danger warna merah, rounded fill agak bulat, details tulisannya lalu tutup button. Lalu pindah ke section ID testimonies, itu ID untuk memanggil sebagai hamburger menu, kelas container agar ke tengah, P5 MY5 juga, text center agar tulisannya di tengah juga. Nah, di sini kita lihat di websitenya. Nah, ini ada tulisan yang kecil, lalu ada tulisan yang paling besar. Nah, di sini ada semacam kolom. Ya bukan kolom sih, apa sih namanya nih? Ya pokoknya untuk semacam komen lah. Testimoni mereka masing-masing, ada gambar di dalamnya. Ini apa namanya? Border ya? Yes. Ya, di sini border. Lalu di sini ada nama istilahnya nama yang memberi testimoni. Lalu sini ada paragraf testimoninya. Sini ada button see all testimonies. Nah, itu cara membuatnya di sini. Kita bikin H4 dulu untuk tulisan yang sedikit kecil, lalu H3 untuk tulisan yang lebih besarnya. Lalu div class row MT margin top 5 gap 4, div class all medium 4, lalu bikin div lagi card. Nah, untuk card namanya card P3 rounded. Untuk apa? Rounded itu apa sih istilahnya? Wah, dia nggak sudut. Border secondary BG light. Background light putih. Image, nah di sini kita panggil image ya. Rounded circle untuk agar bentuknya bulat. Lalu MX auto, min MT min 5, search testi 1 JPG, sama masukin foto ke sini dulu. LT untuk menamakannya kalau dia tidak terpanggil. Lalu style width, style ini untuk mengatur lebarnya yaitu 80 px. Nah, lalu sudah buka di sini, kita bikin div untuk nama dan juga paragrafnya. Di sini kita bikin div cut body, di dalam body cutnya PT5, padding top 5, agak sedikit berjarak dari atas. Lalu ada H5 class, font bold, virus untuk namanya, pakai H5 agar nggak terlalu gede. Lalu ada paragraph class, cut text secondary. Lalu di sini ada paragraf kalian. Lalu tutup dengan div. Nah, karena di sini sudah selesai satu card, maka sisanya tinggal di copy agar tidak ribet.
Nah, sini kita tinggal copy sebanyak 3 kali atau berapa komen. Biasanya cuma 3 kalau untuk satu layar. Nah, sini ada ya sama banget. Saya ada namanya ganti sesuai juga, fotonya juga diganti sesuai source-nya di sini ya. Nih, sesuai sama fotonya masing-masing. Lalu juga paragrafnya jangan sama juga, diganti beda-beda ya per orang. Ini juga sama. Nah, di sini untuk buttonnya, button kelas, button danger untuk warna merah, rounded fill agar bulat, margin top 4, see all testimonies untuk tulisan, button tutup. Lalu tutup section. Nah, sebentar kita lihat. Oke, pas ya. Lalu di footer ID untuk dipanggil ke atas, kelas background light PY5. Lalu di dalamnya kita buka div class. Sebenarnya kita lihat di sini dulu ya. Nah, di sini. Sini ada logo, ada tulisan bawah logo itu untuk email. Lalu ada ini H, ini ul, ini ada li. Ini ul kayaknya. Yang ini ul. Di sini ada li-nya. Kita lihat. Nah, ya. Oh ya, H5 dulu, ul-nya langsung li. Nah, di sini untuk logo kita tulis di sini row justify content between gap 4, lalu div class, kolom 12, kolom SM6, lalu kolom medium 3. Lalu image search, ini logonya, class image float, style width 150 px, ini untuk aliasnya. Lalu p class untuk apa, ada nomor di bawahnya, juga ada nama email di bawahnya tadi. Nah, ini pakai p class nt 3, margin top 3 agar sedikit berjarak, tes secondary. Lalu sini ada apanya, br ini agar dia bikin barisan baru, betul nggak ya? Bikin barisan baru tanpa harus boros ya, masih sama-sama di dalam P. Kalau ztravel.com begitu sebawahnya bikin BR, lalu 08 nomor HP. Lalu tutup div, bikin div baru. Nah, di sini untuk footer yang isi bagian footernya di sini. Nih. Di sini kalian tambahkan H5 untuk judul di atasnya. Lalu all list unstyled, nggak pakai style ya. Lalu li, di sini li bikin text decoration none, lalu bikin text secondary. Sini ada tulisan. Lalu tutup A dan tutup list. Bikin li lagi. Untuk customer support about us history. Ini kan disamakan agar nggak ribet ya. Jadi kalau udah bikin satu, kalau kalian ingin menambahkan di sampingnya, tinggal di copy segini, Ctrl C, nanti enter dari sini, Ctrl F, Ctrl V. Nah, setelah itu di bawah sini ada script search TBS. Nah, di sini untuk kayaknya sama yang di atas ya. Ya, untuk manggil sama buat yang di atas. Nah, mungkin sekian dari saya, dari video tugas saya malam ini. Terima kasih, maaf jika banyak kesalahan karena saya benar-benar masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.